Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Alhamdulillah, kenyang. Kristal mengusap-usap perutnya, dia mengerutkan keningnya. Ketika terasa ada sesuatu yang mengalir di sela pahanya. Momi, perasaan Kristal nggak pipis, tapi kenapa ini ada air? Kristal menunjuk kakinya dan juga lantai. Mereka semua melihat apa yang ditunjuk Kristal. Apalagi Laila, dia sedari tadi sudah geram dengan tingkah bumil tersebut. Laila menepuk keningnya. Markona, itu namanya air ketuban. Itu berarti ketubannya udah pecah dan berarti bentar lagi bayinya mau keluar. Dodol. Mendengar itu semua orang yang sedari tadi menyaksikan drama ibu dan anak itu akhirnya menyadari sesuatu. Mereka segera menuju mobil mereka untuk segera membawa Kristal ke rumah sakit terdekat. Ah, sakit sekali perutku mas, rasanya nggak tahan. Sekuat apapun Kristal tetap saja matanya sudah berkaca-kaca menahan tangis. Kalau begitu kamu operasi sesar saja ya, biar sakitnya nggak terlalu. Kristal mendelik kesal. No way, pokoknya Kristal mau melahirkan normal, tidak ada sesar. Ah, sakit sayang tangan mas, jangan diremas begitu, sakit sekali. Berisik banget sih mas. Kristal tidak menyadari kalau dia sedari tadi meremas tangan Arya dengan tenaga full. Terlihat dari tangan Arya yang tampak memerah. Pak, cepetan bawa mobilnya, kalau lelet kayak siput gini bisa-bisa anak saya lahir di jalan. Kristal kembali berteriak sekarang yang jadi sasaran sang sopirnya. Maaf non, ini udah di atas kecepatan rata-rata. Sang sopir menimpali. Sabar sayang, bentar lagi kita sampai. Itu udah kelihatan dari sini rumah sakitnya. Arya menunjuk tulisan besar sebuah rumah sakit. Akhirnya mereka semua sudah sampai di depan pelataran rumah sakit. Tampak di depan sudah menunggu beberapa tenaga medis yang sudah dihubungi Adiatama sebelumnya. Mereka membawa Kristal ke ruangan kandungan untuk diperiksa terlebih dahulu apakah pembukaannya sudah lengkap. Dokter terkejut ketika melihat air ketuban Kristal sudah pecah. Dan dia menyarankan untuk operasi sesar. Tapi Kristal bersikukuh ingin melahirkan normal. Baiklah nyonya, pembukaannya sudah lengkap. Kami akan bawa Anda ke ruang bersalin sekarang juga. Dengan segera dokter menyuruh para perawat untuk membawa Kristal ke ruang bersalin yang sudah disediakan. Silahkan Tuan Arya ikut kamu untuk mendampingi istri Anda di dalam. Arya mengikuti langkah dokter. Sepertinya dia akan bersiap menjadikan tangannya tumbal oleh Kristal. Iya bagus nyonya, ambil nafas, dorong. Kristal menuruti instruksi sang dokter. Tak lama ruangan tersebut ramai terdengar sahutan tangis bayi. Arya menitikkan air matanya. Anak-anaknya telah lahir di dunia. 3 bayi penerus Angkasa Group dan Abimanyu Group telah lahir. Selamat tuan, bayi pertama dan kedua berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan yang ketiga perempuan. Silahkan diadzani dulu bayi-bayi Anda tuan.
Seorang perawat menyerahkan satu persatu bayi tersebut untuk Arya Atzani. Sedangkan Kristal sedang tertidur karena kelelahan. Setelah semua selesai dibersihkan, akhirnya Kristal dan ketiga bayinya dipindahkan di ruang perawatan. Bayi yang sehat tak ada satupun yang prematur. Seketika kamar rawat tampak begitu ramai. Para nenek dan kakek saling berebut menggendong cucu mereka. Arya tampak sedang mengelus kepala istrinya yang sedang tertidur. Rasa cintanya bertambah berkali-kali lipat. Apalagi saat melihat bagaimana perjuangan istrinya untuk melahirkan anak-anak mereka dengan selamat. Kristal sedikit terusik ketika Arya mencium keningnya, perlahan matanya terbuka. Melihat keluarganya berkumpul, Kristal tersenyum bahagia. Apalagi melihat ketiga bayinya yang sedang diperebutkan orang tuanya. Arya, nama bocil-bocil ini siapa? Apa sudah menyiapkan nama mereka? Abimanyu bertanya pada menantunya. Melihat mereka yang antusias, Arya dan Kristal tersenyum. Oh iya, saya dan Kristal sepakat untuk memberi nama si sulung Davin Putra Angkasa. Kalau yang kedua bernama Devin Putra Angkasa. Dan yang princess ini akan saya beri nama Davina Putri Angkasa. Bagaimana, setuju tidak? Mereka semua mengangguk setuju. Tidak ada alasan untuk mereka menolak nama yang bagus menurutnya. Berarti triplet dedong. Semua menoleh ke arah sumber suara. Ternyata Adelia datang bersama Alex, sahabat sekaligus asisten pribadi Arya. Loh, kalian kok bisa barengan gitu? Maya menatap curiga kedua manusia yang baru datang tersebut. Tadi nggak sengaja ketemu di jalan Tan, jadi kebetulan kita bareng kesininya. Alex berusaha menjelaskan, tapi tatapan mereka seakan tak percaya dengan penjelasannya. Tampak bayi perempuan yang digendong Maya menangis. Mereka berusaha menenangkan Davina, bahkan Kristal pun menyusuinya. Tapi tetap nihil, tangisnya semakin menjadi. Davina, kenapa sayang? Arya yang baru keluar dari kamar mandi terkejut melihat Davina menangis kencang. Nggak tahu mas, tiba-tiba aja nangis. Dengan hati-hati Arya mengambil putrinya dari gendongan Kristal. Seketika tangis Davina berhenti ketika tangan hangat papanya menyentuh tubuh kecilnya. Hanya sisa sesenggukan saja yang masih terdengar. Eits, anak papa ternyata nggak mau ditinggal sedikit saja langsung nangis. Kristal terkekeh geli. Ketika sang putri yang hendak diletakkan ke dalam box bayi langsung merengek lagi. Persis Kristal waktu kecil, dia begitu posesifnya pada sang dedi. Dan akan menangis kencang kalau jauh dari dedi. Dad, jangan buka kartu ih. Mereka tertawa terbahak mendengarnya. Oh iya, kata dokter triplet bisa dibawa pulang hari ini. Arya memberikan tahu kabar bahagia tersebut. Kalau begitu kalian tinggal di rumah Momi saja ya. Laila berharap mereka mau dengan usulannya. No, mereka akan tinggal di rumah, benar kan? Maya juga antusias meminta. Melihat kedua orang tuanya yang saling berharap, Arya dan Kristal tersenyum. Maaf Mom, kami tidak memilih salah satu dari kalian.
Kami akan tinggal di rumah kami sendiri, iya kan sayang? Arya bertanya kepada istrinya. Bener Mom, kami ingin mandiri dan untuk triplet kalian gak usah takut. Kristal akan mengasuh sendiri. Layla baik Maya menghembuskan nafas berat. Mereka terpaksa menyetujui keinginan mereka. Oke, kalau begitu kami pamit pulang dulu, mau menyiapkan penyambutan buat triplet. Maya dan Adiatama pamit undur diri. Dan Layla pun membantu menantunya untuk bersiap-siap. Sementara di kediaman Arya, tampak ruang tamu sudah didekor dengan balon-balon cantik. Begitu pula dengan kamar triplet yang sudah disiapkan Arya sudah dihias demikian rupa. Alhamdulillah, sangat memuaskan, tinggal nunggu mereka datang. Maya yang dibantu para maid merasa puas dengan hasil karyanya. Terdengar bel rumah berbunyi. Dan salah satu dari maid tersebut sudah lari untuk membukakan pintu. Assalamualaikum. Mereka semua yang menyambut, serempak membalas salam tersebut. Waalaikumsalam. Arya dan Kristal kaget, ruang tamunya sudah disulap sedemikian rupa. Mereka berdecak kagum ternyata Maya bisa diandalkan. Thanks Mom. Arya memeluk mominya dan mengucapkan terima kasih. Momi akan lakukan apapun untuk kalian. Arya mendengus putrinya tidak bisa ditinggal sedetik jasa, Maya terkekeh melihatnya. Akhirnya mereka kembali berbincang-bincang. Setelah Arya mengambil alih putrinya untuk digendongnya, seorang gadis kecil tengah asik memakan cemilan di halaman. Sesekali mata kecilnya melirik ke kanan dan ke kiri, takut seseorang memergokinya. Sambil memeluk toples cookies yang diambilnya di dapur, gadis itu sesekali bersenandung kecil. Banun tidulku telus matan telus apa ya? Dengan suara cadelnya gadis kecil itu berusaha mengingat lagu yang dinyanyikannya. Sementara itu di dapur, Kristal yang mondar-mandir kebingungan mencari sesuatu. Loh non Kristal, kenapa kok kayak bingung gitu? Apa ada sesuatu yang bisa Bibi bantu? Seorang pelayan datang menghampiri Kristal yang tampak sedang kebingungan. Kebetulan Bibi kesini. Aku lagi cari satu toples cookies big. Perasaan tadi aku letak di sini deh, tapi kok hilang ya? Apa non? Tadi sebelum Bibi tinggal ke depan, ada di atas meja sini, non. Bibi jadi ikut merasa bingung. Apa mungkin toplesnya ada kakinya, tapi nggak mungkin. Di tengah kebingungan dua orang itu, tampak dua bocah gembul dengan botol susu di tangannya, berjalan menghampiri. Selamat pagi, Ma. Kristal menoleh ke sumber suara, ternyata dua putra tampannya sudah rapi. Selamat pagi juga anak mama yang tampannya kebangetan. Kristal mencium pipi kedua putranya. Beberapa saat kemudian dia merasa ada yang kurang. Ya ampun lupa, Kristal menepuk keningnya, putri kecilnya tidak bersama kedua abangnya. Sayang, Davina kemana kok adik kalian ditinggal sih? Mendengar pertanyaan mamanya, Davin dan Devan mengerutkan keningnya. Loh Davina kan udah dari tadi keluar Ma. Kok bisa? Perasaan dari tadi mama nggak lihat adik kalian itu.
Beneran mah tadi disuluh mandi duga ndak mau Davinana. 1 detik 2 detik, akhirnya Kristal menyadari sesuatu. Jangan adik kalian itu biang keroknya, di mana bocah nakal itu berada. Kristal berlari mencari keberadaan putrinya. Sementara Devan dan Devin yang bingung, ikutan mengikuti langkah mamanya. Kristal sampai di taman belakang. Matanya menangkap siluet putrinya yang sedang duduk di bawah pohon mangga. Dia mendekati putrinya dengan pelan-pelan. Matanya membesar ketika melihat toples kosong yang berada di samping tubuh putrinya. Davina. Davina terjangkit kaget dengan teriakan mamanya. Dia mengelus-elus dadanya, seakan tidak merasa bersalah. Mama, ngagetin saja sih, kalau Vina dan Tungan di mana? Sambil mengedip-kedipkan matanya, Davina berkata pada mamanya. Sekarang Mama mau Davina jujur sekarang. Apa yang Vina lakukan di sini dan toples apa itu? Kristal menunjuk sebuah toples kosong di samping putrinya. Toples cookies yang sedari tadi dia cari telah ludes dimakan putrinya. Hehehe, tadi Davina ke dapur tali Mama di tanah, tapi ndak ada Mamana. Pas mau balik lagi ke tamal, Vina nemu cookies di dalam toples. Dengan bahasa cadelnya Davina menjelaskan kepada mamanya. Tapi Mama dengan kuatil oke, toplesnya ndak pecah mah, ini Vina kembalikan. Kristal menghembuskan nafas kasar. Rasanya dia ingin menenggelamkan dirinya sendiri ke rawa-rawa. Menghadapi Davina rasanya butuh ekstra kesabaran. Sedangkan Davin dan Devan yang sedari tadi menyaksikan ulah adik kembarnya, terkekeh lucu. Sementara itu, Arya yang baru turun ke lantai dasar bingung, karena tidak melihat satupun orang-orang tersayangnya. Bik, di mana istri saya dan anak-anak? Bibi yang sedang menata sarapan di atas meja makan menghentikan aktivitasnya. Mereka ke taman belakang, dan Bibi menunjuk ke arah taman belakang. Arya melangkahkan kakinya menuju ke taman belakang. Matanya melotot ketika melihat putri tercintanya. Sedang berdiri menghadap ke tembok dengan tangan yang menjewer telinganya. Sayang, ada apa ini? Kenapa Davina berdiri di situ? Kristal mendengus kesal, bakal ada drama ayah dan anak yang terjadi sebentar lagi. Kristal mulai menghitung mundur dan dalam hitungan terakhir. Hua, Papa, tolongin Princess tatit telingana, nanti kalau telingana melal gimana? Hua, Davina menangis histeris, mengadu kepada papanya. Arya menatap istrinya meminta penjelasan. Tanpa menguranginya, Kristal menceritakan kenakalan putrinya. Mulai lama adik tamu itu, Davin berbisik kepada adiknya. Cih, jangan lupa dia adik tamu juga, Davin. Tanpa mau berdebat lagi, Davin menarik tangan Devan untuk meninggalkan taman belakang. Setelah drama yang Davina buat pagi itu, Arya terpaksa memandikan dan mendandani putrinya setelah dirasa cukup. Arya membawa Davina ke ruang makan untuk sarapan bersama. Sementara kedua abang Davina sudah sangat kesal. Menunggu sang adik yang tak kunjung datang bersama papanya juga tentunya. Mama, Devan lapal pelutna udah bunyi, dangan-dangan tatingna lagi pada nani. Sambil mengelus-elus perutnya, sabar sayang, nah itu mereka.
Kristal menunjuk ke arah dua orang yang dengan santainya berjalan. Sesampainya di meja makan, Davina mendapat pelototan dari kedua abangnya. "Kenapa itu Matana? Mau Davina tolong?" Sambil menunjukkan dua jarinya kepada Davin dan Devan. "Dasar ndak ada otakna, udah salah duga masih nolot aja. Sabal tekali lasana." Devan mengelus dadanya, sedangkan si sulung Davin dia tidak berucap sepatah kata pun. Tapi mata tajamnya mampu membuat nyali Davina menciut. Sudah jangan berdebat di depan makanan, pamali." Kristal melerai perdebatan anak-anaknya. Dengan cekatan Kristal mengambilkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. "Mama, ayam goreng Devan mana?" Punya Davina duga, Mama. Anak-anak Kristal suka sekali dengan ayam goreng. Bagi bocil-bocil tersebut itu adalah menu utama mereka. Davina melirik piring Davin, yang mana di atas piring itu masih utuh ayam goreng jatahnya. Merasa ada yang mengawasi, Davin menoleh ke arah sang adik. Lalu dia melihat ayam gorengnya. "Nih ambil, kalau mau ngomong jangan pelelak-pelelok aja Matana." Bersambung.